Puluhan orang tua calon siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Kedatangan orang tua calon siswa ini untuk menanyakan nasib anaknya yang tidak lulus dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB, jalur zonasi. Salah satu orang tua siswa Abdul Qadir mengatakan bahwa anaknya tidak lulus jalur zonasi, padahal jarak rumahnya dengan SMA N2 Mataram tidak terlalu jauh. Dia berharap ada kebijaksanaan dari pemerintah untuk meluluskan anaknya di sekolah yang diinginkan. Sekarang ada anak-anak sekolah yang tidak memiliki sepeda motor, tapi diarahkan sekolah yang lebih jauh, kata Qadir. Dia juga mempertanyakan kebijakan sekolah yang meluluskan siswa yang secara zonasi jauh dari sekolah. Sehingga dia juga berharap hal-hal seperti ini tidak terjadi. Orang tua siswa yang Saidi mengaku anaknya tidak lulus jalur zonasi, sebelumnya juga anaknya pernah mencoba jalur afirmasi namun tidak juga lulus. Mau digeser ke SMA 10 Mataram, tapi kita tidak bisa paksakan keinginan anak-anak ini, kata Saidi. Terpisah Kepala Dikbud NTB Aidi Furkan mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Gubernur NTB dan para kepala sekolah guna mencari solusi terkait masalah ini. Mungkin seperti sebelumnya dengan penambahan ruang kelas, menggeser ke sekolah yang masih berada dalam zona atau ke sekolah irisan dari zona tersebut, kata Aidi. Kejadian serupa kata Aidi hampir setiap PPDB terjadi, hal tersebut disebabkan karena animo masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit masih tinggi. Padahal menurut Aidi secara kualitas hampir sama dari sisi sumber daya guru, kemudian pendampingan dari pemerintah. Namun pandangan masyarakat soal sekolah favorit diakui masih sulit untuk diubah. Memang SMA. Nah, sebentar siang jam 2, setengah 2 nanti saya rapat dengan teman-teman kepala sekolah yang memiliki persoalan terkait dengan kuota, lalu terkait dengan jumlah animo pada sekolah-sekolah tertentu untuk saya ambil langkah kerja dan konsultasi kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah saya laporkan pada hari Selasa yang lalu tentang perkembangan sebelum diumumkan jalur zona, dan insya Allah Rabu nanti saya akan laporkan ke beliau. Rabu baru beliau ada di Mataram sebagai tindak lanjut apa yang harus kami lakukan untuk memfasilitasi anak-anak ini bisa sekolah. Nah, sembari konsultasi dengan Pak Gubernur, kami juga koordinasi dengan kementerian. Karena kementerian kan yang berwenang membuka dapodiknya nih. Nah, kira-kira kalau kita akomodir masyarakat, nanti dengan kebijakan apa yang bisa kita lakukan, kemudian opsi-opsi seperti sebelumnya, apakah dengan menambah ruang kelas atau menggeser kepada zona yang berdekatan, tidak keluar dari zona atau paling jauh adalah di zona irisan. Saya berharap juga masyarakat ya tentu dengan pengaturan yang nantinya kami lakukan itu bisa diterima juga, karena memang kalau kita paksakan pada sekolah tertentu, semua banyak ini pada sekolah tertentu. Misalnya ada 300 yang minta, kapasitasnya 100, ya kan nggak bisa kita paksakan seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.